Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Masa pandemi seperti saat ini tentu membuat segala bidang perekonomian atau dunia usaha merasakan penurunan yang luar biasa, di mana para pelaku dunia usaha harus bisa berpikir bagaimana supaya efisien dan efektif. Salah satu bidang yang paling merasakan dampak dari pandemi adalah dunia penerbangan dan pariwisata, di mana dalam beberapa bulan terakhir dunia penerbangan dan pariwisata dapat dikatakan stagnan. Lalu muncul wacana untuk menyatukan BUMN maskapai penerbangan dan pariwisata. Kita akan membahasnya lebih dalam dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa sudah bersama kita untuk membahas mengenai wacana penyatuan BUMN penerbangan dan pariwisata adalah Mas Ahmad Heri Firdaus, peneliti dari Indef. Selamat sore, Mas Heri. Selamat sore, iya selamat sore. Iya, ini menurut Anda bagaimana dengan adanya wacana penyatuan BUMN terutama untuk sektor penerbangan dan pariwisata? Ya, jadi kembali kita lihat dulu bahwa yang namanya penggabungan atau akuisisi atau merger ini pertama harus mengedepankan efisiensi ya. Jadi harus mengedepankan efisiensi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa melindungi tenaga kerja agar tidak menambah pengangguran yang semakin banyak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana optimalisasi terhadap pelayanan masyarakat seperti itu. Jadi tiga hal poin ini yang menurut saya cukup penting ya apabila memang pemerintah ingin melakukan semacam merger ya terhadap BUMN-nya seperti itu. Nah, kalau kita lihat penerbangan dan pariwisata ini memang merupakan dua sektor yang terkena dampak cukup parah ya selama pandemi, sehingga ini yang menjadi perhatian. Jadi pemerintah ya wajar memberikan perhatian yang berlebih kepada sektor pariwisata dan sektor salah satunya adalah maskapai ya untuk bagaimana supaya sektor-sektor ini tidak terkena dampak yang semakin parah lagi nanti ke depannya. Nah, tapi jawabannya apakah harus dengan cara melakukan merger ini? Nah, ini yang perlu dilihat kembali seperti itu menurut saya. Iya, menurut Anda seberapa besar signifikansi dari pemberlakuan atau tindakan merger ini terhadap percepatan atau pemulihan ekonomi nasional? Ya, jadi kalau merger antara sektor BUMN, sektor pariwisata dan penerbangan ini kan artinya sektor penerbangan maupun sektor pariwisata ini akan sama-sama saling tunduk ya terhadap tujuannya bersama. Sementara saat ini sektor pariwisata dan penerbangan ini kan tidak semuanya selalu beririsan gitu ya, tidak 100% beririsan. Artinya katakanlah ada sektor atau daerah-daerah tujuan penerbangan yang masih dianggap kurang menguntungkan bagi sebuah maskapai gitu. Nah, ini kan hal ini dikarenakan mungkin untuk rute penerbangan ke arah destinasi wisata ini sudah diisi oleh maskapai swasta. Nah, sementara kalau dipaksakan ya untuk diisi oleh maskapai BUMN ini belum terlihat menguntungkan. Nah, sehingga inilah dikhawatirkan akan justru merugikan maskapai penerbangan. Jadi terkesan dipaksakan untuk membuka rute penerbangan ke daerah-daerah destinasi wisata yang memang secara hitung-hitungan ekonomi mungkin belum menguntungkan bagi si maskapai. Kenapa? Karena sebelumnya sudah diisi oleh swasta atau katakanlah pengunjungnya wisatawannya belum terlalu banyak dan semacamnya seperti itu. Jadi ini yang dikhawatirkan ada justru kerugiannya di sisi maskapai penerbangannya seperti itu. Nah, berarti bagaimana caranya kita untuk membantu meringankan tekanan yang dialami sektor pariwisata. Nah, tentu saja banyak hal yang dilakukan kaitannya dengan kerjasama, karena kan kita ini berbicara konteks penggabungan, itu artinya bisa juga dilakukan dengan cara kerjasama sinergi dengan sektor swasta seperti itu. Nah, jadi tidak melulu harus penggabungan ya, tapi juga bagaimana kita melihat hal-hal yang lainnya seperti membangun pola-pola kemitraan yang lebih strategis ya antara swasta dan BUMN, antara usaha besar dan usaha kecil, ataupun pola-pola kerjasama yang lainnya yang pada intinya adalah bagaimana supaya meningkatkan efisiensi, meningkatkan pelayanan publik dan melindungi agar para tenaga kerja ini tidak semakin banyak di PHK, apalagi tengah pandemi seperti sekarang ini. Iya.
Kalau Mas Heri tadi mengatakan bahwa nanti bisa saja sektor penerbangan yang dikorbankan begitu ya, ataukah yang lebih dirugikan karena saat ini memang pariwisata yang paling terdampak. Nah ini kita berbicara mengenai sektor swasta, ini konsekuensinya terhadap sektor swasta ini seperti apa? Ya, saat ini kan kita tahu bahwa sudah ada sektor swasta khususnya di bidang maskapai gitu ya, maskapai swasta yang memiliki jaringan rute penerbangan cukup luas ya hingga ke daerah-daerah di tanah air. Nah, inilah yang juga bisa dioptimalkan gitu ya kerjasamanya gitu dengan pariwisata gitu. Bahkan bukan cuma dengan BUMN tapi juga dengan BUMD yang berada di berbagai daerah bisa melakukan kerjasama dengan maskapai yang saat ini sudah memiliki jangkauan luas ya, rute penerbangannya sudah cukup jauh hingga ke pelosok-pelosok daerah. Tinggal bagaimana nanti disentuh lagi terkait dengan sosialisasi ya, kemudian pemasaran daerah terkait gitu ya, kemudian juga kalau perlu kalau misalnya situasi sudah memungkinkan bisa juga dulu wacana ingin melibatkan influencer gitu ya untuk memasarkan daerah wisatanya. Nah, tapi kan saat ini kita perlu tengok kembali ya, saat ini wisatawan mancanegara ini masih dalam kondisi yang belum bisa melakukan aktivitas wisata ke mancanegara, salah satunya adalah ke Indonesia. Nah, kita yang bisa kita manfaatkan, optimalkan adalah bagaimana destinasi wisata yang ada di Indonesia ini bisa dioptimalkan bagi wisatawan domestik untuk jangka pendek saat ini seperti itu. Karena kalau kita mengharapkan wisatawan mancanegara sepertinya belum bisa terlalu optimal gitu ya, karena mereka juga mungkin masih dilarang untuk berpergian ke berbagai negara, salah satunya mungkin ke Indonesia seperti itu. Iya, ini kan sebenarnya penggabungan atau merger di antara dua sektor BUMN. Ini kan memang wacana yang sudah lama terjadi. Sebenarnya juga penerbangan dengan pariwisata juga sudah ada sebelumnya begitu ya. Dan memang saat ini dengan adanya pandemi kita tahu bahwa sektor pariwisata memang paling terpukul. Tetapi tentunya dengan seperti yang Mas Heri katakan tadi, bahwa banyak sekali juga saat ini memang belum bisa dipaksakan untuk bergerak karena memang saat ini tengah pandemi. Nah, apa yang menjadikan ini menjadi suatu prioritas untuk diadakan penggabungan? Ya, saya rasa begini, yang namanya pandemi ini menurut saya ini kan hanya trigger ya, pemicu gitu ya bagi perekonomian ya di saat pandemi ini kelihatan gitu mana yang sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sebelumnya ini kinerjanya baik, mana yang memang sudah katakanlah dalam tanda kutip sudah batuk pilek gitu ya kinerja perusahaannya. Nah, BUMN penerbangan kita ya terus terang sebelum pandemi ini kan sudah memang mengalami berbagai permasalahan dan tantangan yang tidak mudah seperti itu. Nah, kalau memang dipaksakan untuk melakukan proses merger gitu ya katakanlah, justru ini bukan jalan yang terbaik menurut saya. Jadi memang harus diurai dulu permasalahan fundamentalnya itu apa gitu ya. Kemudian juga bagaimana cara memperbaiki ya di tengah pandemi ini yang tentunya jalan yang efektif itu harus ditempuh ya, bukan dengan cara langsung melakukan penggabungan atau merger seperti itu. Karena kalau dilihat sebelum pandemi saja kan beberapa BUMN kita sudah mengalami masalah. Nah, inilah yang harus kita ingat gitu ya. Jadi bukan karena pandeminya juga ya, karena pandemi ini hanya sebagai trigger aja ya, hanya pemicu aja gitu. Bisa jadi kalau tidak ada pandemi ya kinerjanya juga bermasalah seperti itu. Iya, kalau menurut Anda sebaiknya pemetaannya seperti apa untuk sektor-sektor lainnya dan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dengan skala urgensinya masing-masing? Ya, kalau penggabungan perusahaan yang masih dalam bidang yang sama seperti itu ya, masih dalam bidang sama, nah ini masih memungkinkan gitu ya. Artinya katakanlah di sisi perbankan ada beberapa bank yang memiliki fungsi sama ya, peran sama, ini bisa, atau sesama penerbangan itu juga bisa gitu ya, atau bidang-bidang yang lain. Nah, tapi kalau untuk sektor yang berbeda ya, yang irisannya ini belum tentu 100%. Nah, inilah yang harus dikaji lebih lanjut lah, harus dipertimbangkan lebih lanjut karena ini tidak sembarangan, karena ini konsekuensinya adalah bagaimana kedua perusahaan harus ada yang dikorbankan, harus ada katakanlah maskapainya dia harus ikut membuka rute penerbangan ke daerah-daerah yang mungkin ini belum menguntungkan. Nah, berarti kan di satu sisi
ada yang dirugikan seperti itu. Nah ini yang harus dipertimbangkan kembali menurut saya. Oke, jadi menurut Anda kalau misalnya mau melakukan penggabungan atau merger, sebaiknya memang BUMN contohnya penerbangan dengan penerbangan juga begitu? Ya, masih dulu kan wacananya juga yang masih satu sektor gitu ya, satu bidang. Karena kebanyakan gitu ya, sulit untuk memantau, sulit untuk mengevaluasi, monitoringnya sulit, maka yang satu rumpun, yang satu sektor ini digabungkan. Nah, dengan tujuan untuk mempermudah proses pemantauan, proses evaluasi ya, namun juga dengan tetap mengedepankan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kalau begitu menurut Anda apa alasan dari pemerintah untuk menggabungkan antara BUMN di bidang penerbangan dengan di pariwisata ini? Ya mungkin ini hanya melihat dampak pandemi ya. Jadi kalau saya lihat penerbangan dan pariwisata ini kan sektor yang terkena dampak paling parah gitu ya di era pandemi. Nah jadi hanya melihat mungkin ke sisi dampak parahnya saja gitu, tanpa nanti melihat ke depannya yang itu harus dikalkulasi lebih lanjut lagi seperti itu. Oke, baik. Mas Heri, kita akan jeda dulu sejenak. Nanti kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang dan kita masih bersama dengan peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus. Mas Heri, ini kita masih membicarakan mengenai wacana penyatuan BUMN, penerbangan dan juga pariwisata. Ini tentunya Anda mengatakan tadi bahwa pemerintah masih belum memikirkan bagaimana dampak ke depannya mengenai adanya penyatuan atau merger ini. Ini termasuk juga apakah dengan adanya pengurangan tenaga kerja juga yang menjadi dampak juga? Ya, jadi dikhawatirkan salah satu salah satu dampak negatifnya adalah terkait ke tenaga kerja seperti itu. Ini yang menjadi kekhawatiran. Nah, inilah yang harus dipikirkan bagaimana supaya nanti dampak terhadap pengurangan karyawannya atau setidaknya PHK ini bisa dicegah lah setidaknya seperti itu. Karena dengan adanya penggabungan ini yang tadi saya sebutkan, kemungkinan pihak maskapai ini bisa dirugikan kalau maskapainya yang dipaksa untuk membuka rute-rute penerbangan ke daerah yang memang belum dianggap menguntungkan. Nah, sehingga yang terjadi adalah kerugian. Nah, ini yang nanti dampaknya dikhawatirkan akan ke tenaga kerja. Nah, jadi memang sekali lagi tujuan dari perusahaan BUMN di bidang maskapai penerbangan dengan yang di pariwisata ini kan belum semuanya atau tidak semuanya nyambung 100%. Mereka memiliki tujuan masing-masing. Memang selama belum pandemi kan sektor pariwisata ini bagus gitu ya, bahkan perkembangannya cukup impresif gitu ya. Artinya bisa dikatakan sektor ini sehat gitu. Kemudian di sisi yang lain sektor penerbangan meskipun waktu itu tidak pandemi, nah ini masih banyak tantangan dan masalah. Artinya apabila penggabungan dua buah perusahaan ya, katakanlah yang satu sehat, yang satu tidak sehat. Nah belum tentu itu menghasilkan sebuah perusahaan yang nantinya sehat. Jadi perlu diingat juga itu yang nanti menjadi kata kuncinya ya, belum tentu apabila perusahaan yang tidak sehat digabung dengan yang sehat nanti sama dengan jadi sehat. Jadi belum tentu seperti itu. Jadi lihat bagaimana nanti orientasi bisnis ke depannya seperti apa, dan juga lihat pesaing ya. Nanti kan di sektor pariwisata dan penerbangan ini kan juga kita memiliki kompetitor dari maskapai asing ya. Iya, ini nanti dengan persaingan usaha ini bagaimana nih Mas? Ya, kalau misalnya selama tidak ada kecenderungan untuk katakanlah ke arah ke monopoli gitu ya, ini nggak masalah gitu ya, ke arah monopoli yang terselubung itu tidak masalah. Artinya masih terbuka, kompetitif seperti itu ya, meskipun hanya ada buat perusahaan ya, hanya ada oligopoli lah, itu masih dimungkinkan. Tapi intinya tadi itu bagaimana supaya kita masih bisa bersaing gitu ya terhadap maskapai-maskapai yang nantinya kemungkinan maskapai asing akan semakin banyak untuk membuka jalur penerbangannya di Indonesia. Ini yang harus dipikirkan lebih lanjut ke depannya seperti itu. Oke, kalau gitu apa saja yang perlu diantisipasi atau poin-poin apa saja yang perlu mendapatkan perhatian agar salah satu dari sektor ini tidak menjadi korban atau tidak dirugikan?
Ya, pertama adalah perbaikan menyeluruh ya di masing-masing perusahaan ya, baik itu di maskapainya ya, kemudian juga bagaimana mengatasi dampak negatif yang cukup berat di sektor pariwisata. Nah, dengan adanya bantuan stimulus. Nah, saat ini kan pemerintah sudah menetapkan sejumlah anggaran ya untuk dana pemulihan ekonomi korporasi. Nah, salah satunya adalah maskapai penerbangan kita ya, BUMN itu dapat ya alokasi ke sana. Nah, ini bagaimana dana pemulihan ekonomi ini bisa dimanfaatkan ya sebaik mungkin, seoptimal mungkin untuk setidaknya bisa bertahan lah ya di era pandemi, kemudian bisa melakukan pelayanan publik yang semakin baik ya. Kemudian juga bisa memperbaiki masalah-masalah yang selama ini memang menjadi yang selalu dihadapi seperti itu. Nah, ini yang harus dicatat ke depan. Jadi stimulus-stimulus ini harapannya ya bukan hanya sekedar sesaat ya atau jangka pendek, tapi bisa dirasakan bagi perusahaan di jangka panjang ya. Tadi dengan cara memperbaiki hal-hal yang selama ini masih menjadi masalah. Seperti itu. Kemudian di sisi atau sektor pariwisata kan juga demikian, meskipun memang sektor pariwisata kita peningkatannya cukup impresif ya, khususnya sebelum pandemi. Tapi di tengah pandemi ini kan langsung berbalik arah gitu ya. Nah, ini bagaimana ke depan agar strategi yang disusun adalah kita benar-benar mengundang katakanlah wisatawan lokal dulu. Ya, mengundang wisatawan lokal, kemudian juga mengoptimalkan bagaimana penerbangan-penerbangan lokal ini bisa diarahkan untuk bagaimana mengangkat kembali ya daerah-daerah destinasi wisata yang selama ini terpuruk akibat pandemi seperti itu. Iya, kalau kita ingat sebelumnya bahwa memang stimulus yang diberikan kepada BUMN ini kan sudah lama sekali diberikan begitu ya. Kemudian juga sudah ada banyak sekali bentuk-bentuknya, salah satunya juga penyertaan modal negara dan juga lain sebagainya. Ini kan memang sudah lama juga tidak terlihat juga perkembangan baiknya begitu ya. Menurut banyak kalangan ini mendapatkan kritik juga begitu. Apakah Anda optimis ini dengan adanya penyatuan ini akan bisa meningkatkan kinerja dari BUMN ini? Ya, jadi total dana yang diberikan ya terkait dengan dana pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini kan sekitar 50 triliun ya untuk BUMN, baik itu dalam bentuk penyertaan modal ataupun bentuk yang lainnya. Jadi ini dana cukup besar gitu. Nah, salah satunya adalah BUMN yang selama ini memang sudah menghadapi masalah ya. Salah satunya adalah BUMN penerbangan yang memang sebelum pandemi juga udah bermasalah ya, kita tahu sudah cukup banyak masalah yang mereka hadapi. Nah, harapannya adalah dengan adanya dana ini bisa dioptimalkan ya sebaik mungkin untuk memperbaiki hal-hal yang selama ini katakanlah masih menjadi sandungan. Nah, apabila memang katakanlah kinerja keuangannya atau laporan keuangannya bisa membaik gitu ya, ini kan bisa menjadi sisi positif tersendiri ya untuk bagaimana BUMN tersebut katakanlah nanti untuk mengajukan kredit yang lebih besar lagi. Ini yang perlu dicatat bahwa bagaimana dana stimulus yang relatif katakanlah terbatas ini bisa digunakan untuk memperbaiki ya, memoles mereka ya kinerja keuangannya agar bisa terlihat bagus sehingga mereka bisa memenuhi syarat untuk katakanlah mengajukan kredit yang lebih besar lagi yang nantinya digunakan untuk katakanlah ya modal kembali untuk ekspansi dan seterusnya. Oke, kalau begitu yang paling perlu diperbaiki saat ini apanya dulu ini, Mas? Ya, jadi pertama pemerintah harus memperhatikan memang ya sektor-sektor yang mengalami atau yang terkena dampak parah ya di era pandemi ini. Nah, salah satunya memang adalah sektor pariwisata. Nah, saat ini sektor pariwisata dengan aspek-aspek menyeluruhnya seperti contohnya ada perhotelan ya, akomodasi sampai ke UMKM-nya ini kan semuanya kena gitu ya. Nah, sekarang bagaimana ekosistem pariwisata ini ya bisa kembali dibantu lah gitu ya dengan cara tadi ya selain ada insentif atau stimulus fiskal juga harapannya adalah upaya-upaya non fiskal seperti tadi bagaimana kita mengutamakan saat ini mungkin wisatawan domestik dulu gitu. Jadi mungkin untuk mengandalkan wisatawan mancanegara dalam jangka pendek ini sepertinya sulit. Ya, karena kita tahu di negaranya masing-masing juga mereka masih dilarang untuk berpergian, mungkin salah satunya ke Indonesia. Nah, jadi yang bisa saat ini adalah wisatawan domestik ini harus dimanfaatkan betul ya, dioptimalkan bagaimana supaya bisa bisa membantu sektor pariwisata
atau melakukan kegiatan wisata yang berada di daerah-daerah. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki ekosistem antara sektor-sektor pariwisata yang ada di dalamnya, misalnya perhotelannya, kemudian akomodasinya, kemudian restorannya, hingga ke sarana prasarananya, transportasi yang katakanlah cukup terletak di daerah yang terpencil. Kan banyak saat ini daerah-daerah pariwisata yang masih cukup jauh dan jangkauannya cukup sulit seperti itu. Nah, ini yang perlu diperbaiki, bagaimana integrasi transportasi, katakanlah dari bandaranya kemudian ke destinasi wisata hingga ke daerah-daerah katakanlah daerah pusat perbelanjaannya, kemudian daerah kulinernya, sampai ke beberapa titik yang dianggap sebagai daerah wisata yang cukup menarik perhatian bagi para konsumen seperti itu. Jadi adalah prinsipnya bagaimana supaya daerah wisata ini bisa ditingkatkan daya tariknya bagi wisatawan lokal pada saat ini. Oke, baik. Baik Mas Heri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang kita kali ini.